Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa dari kelas 12 MIA. Saya ada tugas membuat video yaitu pada mapel sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang biografi Sunan Ampel. Simak videonya sampai selesai ya. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Jampa pada 1401 Masehi. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun, setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya Raden Rahmat. Sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan nama Ampel dinisbatkan pada tempat tinggalnya yang sekarang merupakan wilayah atau bagian dari Surabaya. Sunan Ampel adalah keturunan dari kaum bangsawan. Sunan Ampel adalah putra tertua dari Syekh Ibrahim Zainuddin Asmorokondi atau Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dengan ibunya yaitu Candrawulan. Ayah Sunan Ampel atau Sunan Gresik adalah putra dari ulama Samarkand Uzbekistan yang bernama Jamaluddin Kubro. Sedangkan ibunya adalah putri dari kerajaan Campa yang merupakan adik dari Dwi Muarawati, istri dari kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat adalah keponakan dari Ratu Majapahit. Perjalanan Sunan Ampel ke Nusantara. Dalam perjalanannya ke Nusantara, sebelum Sunan Ampel ke Pulau Jawa, beliau singgah di Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun, sekaligus mendapatkan agama Islam di wilayah itu. Setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel menuju ke Gresik. Setelah mendarat di Pulau Jawa, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya, yaitu ke pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang menjadi istri Raja Majapahit. Pada saat itu, kerajaan Majapahit sudah ditinggal oleh Pati Gajah Mada dan banyak sekali kemerosotan pada saat itu. Banyak para bangsawan yang memiliki kebiasaan buruk sehingga mengakibatkan Raja Majapahit cemas karena kebiasaan tersebut akan membuat kerajaan semakin lemah. Maka dari itu, Sunan Ampel dianggap sebagai ahli pendidik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti dan diminta oleh Prabu Brawijaya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang baik. Dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah ke bawah beliau melakukan dengan pembaharuan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik cendekia, beliau menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Sedangkan beberapa wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Namun, Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman, wacana intelektual, dan diskusi cerdas dan kritis yang dapat diterima oleh akal manusia. Adapun dakwah Sunan Ampel yaitu molimo, yang memiliki arti tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama, seperti moh mabuk, moh maling, moh wadon, moh madat, dan moh main. Pada saat itulah Prabu Brawijaya sangat puas dengan ajaran Sunan Ampel, dan kemudian Sunan Ampel mengumumkan bahwa itu adalah ajaran agama Islam. Sunan Ampel di Surabaya. Pada saat itu, Sunan Ampel telah selesai mengumumkan bahwa ajaran tersebut adalah ajaran agama Islam dan diterima dengan baik oleh Prabu Brawijaya. Namun, Prabu Brawijaya tidak mau masuk Islam. Akan tetapi, ia mengizinkan kepada Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh kerajaan Majapahit. Kemudian, Sunan Ampel ditempatkan di Surabaya dan diserahkan pada Adipati Surabaya, bawahan Majapahit yang bernama Arya Lembusuro. Dan berangkatlah rombongan Sunan Ampel ke sebuah desa di Surabaya yang kemudian
disebut dengan Ampel Denta. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat. Kemudian Sunan Ampel dan rombongannya mendirikan masjid di sana karena tempatnya masih pedesaan. Sunan Ampel menetap di sana dan mulai mendekatkan dengan penduduk setempat dan menyiarkan agama Islam. Sunan Ampel tidak langsung memaksa masyarakat untuk masuk Islam, tapi mengajarkan ketauhidan, dan sehingga itu yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mengenal agama Islam dan masuk Islam. Kemudian Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan pembelajaran di desa tersebut, sehingga pada abad ke-15 pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, sehingga ia melahirkan santri yang terkenal. Di antaranya adalah Sunan Giri dan Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah. Kemudian santri-santri beliau disebarkan ke seluruh pelosok Jawa dan Madura yang berada di Sunan Giri di Giri, Sunan Bonang di Bonang, Sunan Derajat di Lamongan, Raden Patah di Demak.